Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberi nikmat sehat Allah. Maka dari itu, Taufik kembali menjelaskan ulang terkait dengan bab 7, yaitu tentang qada dan qadar. Namun demikian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai manfaat dan barokah. Berdoa mulai. Baiklah, dapat diakhiri anak-anakku sekalian. Jadi Pak Hafid sedikit menambah dari apa yang anak-anak pelajari pada minggu kemarin, karena Pak Hafid belum sempat buat video, maka pagi hari ini Pak Hafid sempatkan terkait dengan qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, qada itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang itu tidak bisa kita hindari. Ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah ditetapkan Allah pada zaman azali. Jadi di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asabat, setiap sesuatu min musibatin yang menimpa min fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan pada diri kita, illa fi kitab min qabli an nabraha. Jadi sudah tertulis, kitabun, tertulis sebelum Allah menciptakan alam dan isinya. Jadi qada itu ketentuan, ketetapan yang sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Kapan zaman azali? Zaman sebelum Allah menciptakan alam dan isinya. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah kemudian menentukan semua apa yang akan terjadi di alam ini. Ini namanya qada. Jadi hari ini kita seperti apa, hari ini kita berada di mana, ini sudah ditentukan oleh Allah. Ini namanya qada. Paham ya? Jadi qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali tertulis di Lauhul Mahfuz. Tertulis apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi pada anak cucu kita, itu sudah tertulis. Nah, sementara qadar itu anak-anak, apa itu qadar? Qadar itu dalam bahasa sederhananya takdir. Takdir itu apa yang terjadi. Semuanya ketetapan Allah. Semuanya ketentuan dari Allah. Tapi takdir, qadar atau takdir, apa yang terjadi hari ini takdir. Lahu muaqibatun. Bagi manusia muaqibat, malaikat min baini yadayhi, yang ada di depan, wa min khalfi, dan di belakang. Yahfazuna, yang mereka menjaga. Jadi malaikat itu menjaga kepada manusia min amrillah, dari atas perintah Allah. Jadi malaikat menjaga kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, malaikat menjaga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi ini kurang anak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tidak tersusun. Sesungguhnya Allah tidak bisa merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia berupaya dengan dirinya sendiri. Nah, ini artinya bahwa qadar atau takdir itu masih bisa diupayakan, masih bisa diubah. Dengan catatan perlu diketahui bahwa takdir itu ada dua anak, ada mu'allaq, ada mubrom, ada mubrom, ada mu'allaq. Mubrom adalah takdir yang tidak bisa, mohon maaf anak-anak, susunannya tidak tepat. Jadi kalau takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Semuanya atas kehendak Allah. Semuanya hak prerogatif Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kata khalaqa, innallaha khalaqas, innallaha khaliqu kulli syai', atau dalam Allah menciptakan innal ya ayyuhalladzina amma, artinya kalau ada kata khalaqa dalam Al-Quran, itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa dirubah. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa.
Jadi kami menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Itu hak prerogatif kata khalaqa. Jadi kata khalaqa itu prerogatif Allah yang tidak bisa dirubah. Wa ja'ala bainakum, kata ja'ala ini adalah yang dikenal dengan takdir mu'allaq, takdir yang berhubungan dengan upaya manusia. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan syu'uban wa qabaila, bersuku bangsa. Jadi kalau orang dulu berkelompok, berpindah-pindah, membentuk suatu kelompok, membentuk suatu suku. Ada kata ja'ala, ada kata khalaqa. Kalau khalaqa adalah prerogatif Allah, tidak bisa dirubah, seperti kematian, lahir kita laki-laki, perempuan, itu adalah khalaqa. Kata Allah, prerogatif Allah, tidak bisa dirubah. Ini namanya takdir mubram. Kematian kita itu mubram, tidak bisa dirubah. Bisa jadi karena kematian itu tidak melihat usia, idza ajaluhum falastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak bisa dimajukan ataupun ditambah. Bisa jadi walaupun anak-anak usianya masih muda, anak-anak duluan yang mati, kemudian Pak Hafid. Atau sebaliknya, Pak Hafid belakangan, anak-anak duluan yang meninggal. Itu kehendak Allah. Anak-anak. Jadi tidak melihat usia. Tapi kalau mu'allaq ini takdir yang bisa dirubah. Kaitannya dengan ayat ini, la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak bisa merubah nasib satu kaum sehingga dia merubah dirinya sendiri. Paham anakku semuanya? Jadi ada perbedaan antara qada. Kalau qada ketentuan Allah sejak zaman azali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari kiamat nanti. Qadar adalah ketetapan Allah, atau dalam bahasa yang lain, apa yang terjadi hari ini itu adalah qadar atau takdir. Namun takdir ada dua, ya, ada mubram, ada mu'allaq. Mubram takdir yang tidak bisa dirubah. Sementara mu'allaq itu tergantung dari upaya manusia. Kita sakit, itu tertulis. Tapi bukan kemudian kita pasrah. Pasrah apa katanya Allah? Jangan. Tapi kita harus berusaha bagaimana sakit bisa sembuh. Jadi ini mu'allaq. Tergantung dari upaya kita. Kita bodoh, bisa jadi pintar. Kita miskin, bisa jadi kaya. Yang kaya bisa jadi miskin. Semuanya ada upaya. Sama seperti virus corona ini adalah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tergantung upaya kita, apakah kita mau berupaya menghindar dengan cara melaksanakan instruksi dari gugus COVID, dari protokoler. Kalau kita sok jago, ya alamat kita akan terkena virus. Semuanya anak-anak semoga sehat selalu. Difaham anak-anak ya. Jadi ada qada dan qadar. Jika ada sesuatu yang bisa ditanyakan, nanti kita lanjutkan di grup Telegram. Akhirnya tugas anak-anak nanti saya kirim di grup Telegram juga. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.